Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Halo sahabat Bekasi, SWI Bekasi Kabupaten. Alhamdulillah SWI kembali mengadakan live IG di bulan ini, dan tema pada bulan ini insya Allah kita akan diskusi bareng dengan tema spirit doll yang lagi ngetren banget sekarang. Tentunya saya nggak sendiri, ada pemateri yang kece. Siapa lagi kalau bukan Teh Vina Aryana. Oke, kita langsung add Teh Vina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vina Aryana, ya. Bismillah. Mana ya Teh Vina ya? Semoga sinyal hari ini mendukung sampai selesai. Alhamdulillah. Teh Vina. Iya, Assalamualaikum, Teh Esem. Waalaikumsalam. Waduh, jadi disapa Teh Vina terlebih dahulu nih. Oh iya, maaf. Tapi suaraku kedenger ya? Jelas ya? Iya, insya Allah, alhamdulillah. Jelas Teh, walaupun ada sedikit gangguan kayak lambat gitu di sini. Tapi sepertinya di yang lain insya Allah lancar-lancar aja. Ya, baik Teh. Tema di bulan ini, SWI ini akan kembali maksudnya live IG dengan membahas spirit doll, mohon maaf. Nah, spirit doll, awas bikin iman lost doll. Nah, teman-teman, kita hari ini pematerinya adalah Teh Vina Aryana. Beliau ini adalah seorang pegiat literasi, pegiat 5 buku antologi. Wah, Masya Allah ya Teh. Saya mah satu pun belum. Katanya ini udah 5 buku antologi. Dan karyanya juga salah satunya adalah 2 jurnal tentang ekonomi. Masya Allah. Semoga karya-karya Teteh ini menjadi ladang pahala buat Teteh insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Ya. Spirit idol atau boneka arwah ini kan lagi ngetren banget ya Teh. Terutama di kalangan selebriti tanah air. Aduh, sebenarnya spirit idol ini kan boneka arwah gitu ya. Aduh, boneka arwah itu kayak gimana gitu. Kayaknya serem atau enggak gitu. Boneka arwah ini kan boneka ada arwahnya gitu. Kalau misalnya ada anak yang 5 tahun bermain boneka, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi ini orang dewasa gitu pakai bermain sama boneka. Wah, ini gimana nih menurut pandangan Islam? Nah, mungkin nanti akan dibahas tuntas bersama pemateri kita, Teh Vina Aryana, tentang spirit doll ini. Nah, kalau menurut Teteh sendiri, hukum langsung aja nih ya Teh. Iya. Atau Teteh mau menyampaikan sesuatu sebelum kita memulai? Enggak sih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
terima kasih untuk SWI Bekasi Kabupaten ya di Instagramnya. Mudah-mudahan kedepannya juga selalu melakukan acara, mengadakan acara seperti ini ya untuk mencerahkan para remaja-remaji gitu ya, terutama untuk isu-isu yang up to date gitu, karena memang umat itu terutama remaja-remaji ya butuh rujukan gitu, rujukan yang mencerahkan gitu ya, bukan rujukan yang menyesatkan, termasuk isu spirit doll ini kan yang disasar ya, terutama orang-orang yang kaum milenial gitu ya, orang-orang yang muda gitu ya. Nah, makanya harus acara-acara live ya yang mencerahkan umat gitu. Nah, sebelum mungkin masuk ke spirit doll tadi, memang benar kata Teh Esem gitu ya, bahwa spirit doll itu seperti udah pernah dibahas ya di SWI Bekasi Kabupaten kan kemarin di WA Group ya, kalau nggak salah. Sudah Ya. pernah dibahas bahwa fenomena ini munculnya tahun 2014 gitu di Thailand ya. Jadi di Thailand ada istilahnya bonekanya namanya look tap gitu. Nggak tahu ini bener apa enggak logatnya karena kan logat mereka beda ya. Look tap gitu. Yang dia itu artinya adalah anak malaikat gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita seorang muslim tuh anak malaikat itu sangat aneh terdengar gitu karena malaikat itu ya itu nggak punya anak gitu ya, nggak punya anak, nggak seperti kita kehidupannya gitu. Tetapi kalau Thailand mengucapkan itu anak malaikat ya wajar-wajar saja, mereka kan agamanya bukan Islam gitu ya, sebagian besar bukan Islam gitu. Nah tapi di sana muncul ada spirit doll ini yang disebut dengan look tap ya, di artinya anak malaikat, dipercaya dia itu sebagai pembawa keberuntungan, pembawa rezeki gitu ya, magnet dari rezeki gitu. Nah, di situ gitu ya. Kemudian menular tren tersebut ke Malaysia gitu, digandrungi di Malaysia. Nah, pada akhir tahun 2021 sebenarnya di Oktober juga sudah mulai ya, sudah mulai Oktober 2021 itu di Indonesia menjadi tren gitu. Ya, beberapa public figure apa namanya? Yang dia itu selebritas yang sering disorot oleh kamera gitu ya. Dia itu membawa apa ya? Membawa ide bahwa spirit doll ini juga apa ya? Membawa keberuntungan loh buat saya kayak gitu. Jadi begitu ya, fenomena di Indonesia yang pasti teman-teman ya, kita nggak usah sebut namanya, tetapi dia itu selebritas yang apa followernya banyak, subscribernya banyak, dan trending berhari-hari ya tentang spirit doll itu, gitu. Itu sih sedikit fenomena dari spirit doll. Ya. Mm. Ya, terima kasih banyak Teh. Ini baru di awal teman-teman nih udah dikasih tahu tentang spirit doll ini. Teman-teman, alhamdulillah tadi ada 8 Teh yang nonton, sekarang turun lagi dan emang sinyal agak kalau di sini kayak sinyalnya apa ya kayak diem gitu terus nanti jalan lagi. Tapi insya Allah semoga aman sampai akhir ya Teh. Aman Nah, ya kalau di sini tadi kan Teh ya. Ya. Ya, kenapa Teh? Tadi sempat diem dulu. Oh iya. Ya, lanjut aja. Sinyal saya seperti ini. Ya, kita langsung aja Teh. Tadi kan Teh udah sebentar. Sudah dipaparkan ya tentang spirit doll ini. Ternyata ini juga awalnya pernah tren di Thailand juga gitu. Terus kayak gitu tren di Indonesia terutama di para selebritisnya gitu, di kalangan selebritisnya. Nah, sebenarnya memangnya hukum boneka itu sendiri apa sih Teh? Iya. Sebelum kita ke hukum ya, kita harus tahu dulu. Kira-kira kenapa sih kok muncul gitu ya, muncul fenomena spirit doll ini gitu. Yang pasti ada beberapa alasan, banyak alasan sebenarnya kenapa orang itu sampai
eh, mengadopsi spirit doll gitu ya. Yang hari ini bahkan bisa dijual, bisa dibeli secara bebas gitu ya, asal punya uang aja gitu. Nah, kemunculan spirit doll ini eh, penyebabnya yang pertama adalah pasti ketidaktahuan Iya, ya, benar banget. sehingga mudah terbawa tren gitu ya, mudah terbawa tren gitu. Apa aja yang menurut hari ini trending viral itu diikuti. Nah, itu ketidaktahuan kan. Dan ketidaktahuan ini juga penyebabnya juga karena tidak mencari tahu gitu. Tidak mencari tahu, tidak tolabul ilmi gitu ya tentunya. Tidak mencari tahu terlebih dahulu, langsung dia melakukan sesuatu yang viral, sesuatu yang trending gitu. Kemudian kemunculan yang penyebabnya yang kedua adalah seorang muslim itu dia tidak memiliki pemikiran yang khas, yaitu ideologi Islam itu sendiri, sehingga dia tuh nggak akan tahu hukum atas sesuatu yang dilakukannya. Seperti tadi ya, spirit doll dia berawal dari ketidaktahuan, kemudian dia menjadi oh ya udahlah lakukan saja gitu. Padahal seharusnya dia harus tahu dulu hukum atas sesuatu yang dia lakukan, yaitu spirit doll itu boleh atau tidak dalam agama gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini ya khas dari sistem kehidupan hari ini yaitu sekularisme, liberalisme, kebebasan ya, mencakup kebebasan bertingkah laku, kebebasan berkeyakinan ya. Itu hari ini sangat bebas gitu ya, sangat bebas sehingga mau ngadopsi satu, mau tidak mengadopsi, mau mengadopsi banyak itu adalah urusan masing-masing gitu ya. Urusan masing-masing selama dia tidak mengganggu kepentingan orang lain, maka it's fine gitu ya, it's fine. Jadi oke-oke aja gitu, nggak mengganggu kan gitu. Itu nanti akan saya bahas kemudian ya tentang bahayanya kebebasan bertingkah laku dan berkeyakinan ini untuk umat gitu. Walaupun seolah-olah emangnya sih nggak mengganggu ya si public Iya, figure benar. tersebut mengadopsi spiritual kan tidak mengganggu kita kan gitu. Tetapi nanti akan saya bahas ya, apa sih bahayanya gitu, bahaya dari itu gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat spirit doll ini ternyata ya kalau kita telusur pada masa Rasulullah ada loh spirit doll tapi pada zaman dulu jahiliyah gitu. Jadi itu cuma beda bentuknya aja gitu, beda bentuknya aja ya. Oh, ya Uh-uh. berarti sudah ada ya, Teh ya? Tidak ada ternyata. Cuma ya dulu namanya bukan spirit doll ya, namanya adalah berhala gitu. Ya. Namanya. Oh iya ya. Orang-orang Quraisy itu mereka menyembah berhala, menyembah patung ya, boneka gitu ya, yang dia itu Lata, Manat, Uzza gitu. Untuk tujuannya itu justru kalau kita boleh bilang tujuannya lebih mulia. Gitu. Tujuannya lebih mulia yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah. Coba untuk mendekatkan diri pada Allah mereka menyembah berhala. Kayaknya sih nggak masuk gitu ya di dalam otak kita gitu ya. Tapi memang itu kenyataannya kafir Quraisy melakukan seperti itu. Gitu. Bahkan mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh tadi yang saya sebutkan Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat itu kan sebenarnya orang-orang soleh gitu ya, yang kemudian dibuat seperti berhala, kemudian disembah gitu. Gitu ya. Jadi tadi melengkapi fenomena spiritual, kita harus tahu kenapa bisa muncul seperti itu. Kemudian juga pada masa Rasulullah ternyata sudah ada gitu. Makanya salah seorang Ustadz Faizar ya menyebutkan bahwa sebenarnya spiritual hari ini adalah berhala modern gitu ya. Berhala modern yang sudah ada dulu gitu. Nah, sekarang muncul lagi dan mungkin nanti sampai dengan zaman akhir dunia ini atau sampai dengan hari kiamat akan muncul spirit doll tapi dalam bentuk lain lagi gitu. Ya, makanya ini pentingnya kita membentengi diri gitu ya. Gitu. Nah, tadi terkait pertanyaannya TSM ya dengan boneka kita tahu satu hadis yang masyhur gitu ya, sudah pernah dibahas juga oleh SWI Kabupaten Bekasi ini tentang Bunda Aisyah radhiyallahu an pada waktu masih kecil gitu ya, beliau mainan boneka gitu. Dan Rasulullah artinya diamnya Rasulullah atau sukutnya Rasulullah itu berarti membolehkan sesuatu yang ada di hadapan beliau gitu ya. Jadi memang hukumnya mubah saja untuk mainan anak kecil gitu ya.
Kemudian juga salah satu hadis juga yang melengkapi sewaktu Rasulullah pulang dari perang Tabuk ya, itu Aisyah memiliki boneka ya, boneka yang menyerupai kuda yang memiliki sayap gitu. Nah, itu malah Rasulullah menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang memang boleh juga gitu. Bahkan Rasulullah sampai tertawa gitu ya, sampai tertawa melihatnya gitu. Karena memang lucu gitu ya pada waktu itu. Sehingga Rasulullah sampai tertawa gitu. Artinya hukum asal dari boneka tersebut mubah ya. Untuk mainan anak kecil. Tapi kalau untuk dewasa, nah ini untuk dewasa. Kalau Ini saya nih. sendiri udah dewasa. Iya. Perempuan Mm-mm. standar Mm-mm. dewasanya itu sudah haid. Mm-mm. Haid itu sudah Mm-mm. dianggap sebagai Iya. dewasa. Seorang yang mukallaf atau seorang yang Mm-mm. dibebani dengan beban hukum atau sudah ditaklif gitu ya, sudah kena dosa gitu. Itu hukumnya menjadi haram gitu, haram Mm. ya Haram. untuk dewa. Mm-mm. Kalau buat mainan Mm-mm. gitu, apalagi Mm-mm. buat pajangan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan saya beli untuk anak saya sebagai mainan edukasi, sebagai mainannya dia, itu boleh. Sebagai sarana untuk mendongeng gitu ya, itu sangat boleh Mm-mm. gitu. Tetapi kalau kita untuk lucu-lucuan, untuk kirim kado gitu, untuk sekedar untuk hadiah, untuk jangan, nah itu nggak boleh ya. Jadi pengetahuan yang baru lagi ya untuk kita semua. Kadang-kadang cewek-cewek soalnya gampang itu luluh ya dengan boneka-boneka lucu kayak Iya. gitu ya. Ternyata hukumnya nggak boleh gitu sayang untuk Iya. dewasa. Malah Ada jadi sangat kayak budaya juga ya teh ya. benar-benar. Kayak wisuda saya juga pernah juga sih menjumpai ada boneka wisuda Mm-mm. ya. Mm-mm. Iya gitu. Tetapi dalam dunia medis atau kedokteran kita sering menjumpai ada boneka boneka untuk praktek ya, praktikum kan. Nah, itu boleh hukumnya karena dia digunakan untuk ilmu pengetahuan, untuk apa kepentingan medis gitu. Nah, jadi standar batasan boleh ketika boneka itu digunakan sebagai mainan, sebagai edukasi atau sebagai media pembelajaran dalam dunia kesehatan atau Ya. kedokteran gitu. Ya, gitu Teh. Ya, Masya Allah. Ini panjang kayak lebar dan luar biasa ya teh ya. Jangan ya. Sampai jadi tahun. Masya Allah banget ya. Ini luar biasa banget. Ya, jadi hukum boneka itu bagi orang dewasa itu jatuhnya bisa haram gitu ya teh. Bukan Mm-mm. jatuhnya haram, tapi memang benar-benar haram, bisa jadi haram. Ya, baik Kalau itu jadiin diisi arwah permainan. atau tidak. Hmm. Mau diisi arwah atau tidak, dia tetap Hmm. jatuhnya haram. Apalagi diisi arwah ya, dia jadi syirik gitu kan, gitu. Iya, sempet loading tapi nggak apa-apa. Kayaknya sinyal di saya emang lagi kurang mendukung gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, pertanyaan kedua nih teh. Sebenarnya bahaya apa sih dari spirit doll ini? Kan dia tadi yang teteh bilang, ya selama nggak merugikan orang lain gitu. Dan kan tidak mengganggu. Nah, gimana tuh Iya, teh? iya memang pada hari ini paham individualisme yang sangat merebak gitu ya. Iya, Benar-benar iya. banget gitu ya, lo gue gitu. Lo gue itu benar-benar ya Allah sangat membahayakan gitu ya. Termasuk dalam fenomena Iya. spirit doll ini gitu. Spirit doll ini eh, apa sih bahayanya? Gitu. Bahayanya tentu saja yang pertama syirik ya, sudah pasti ya. Ya, Ketika semat di dalam boneka tersebut itu ada harapan sebagai magnet rezeki, sebagai apa enteng jodoh. Sebenarnya nggak cuma boneka ya. Sekecil apapun jimat atau apa ya benda sekecil apapun, ketika kita menyematkan keyakinan di luar keyakinan kita kepada Allah, maka itu jatuhnya syirik gitu ya, jatuhnya syirik. Dan syirik itu masya Allah nauzubillah min dzalik ya, disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 gitu ya. Apa innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni gitu loh. Di sini udah jelas la ya, ada kata la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyraka, dosa syirik gitu. Wa yaghfiru maduna gitu ya, dan karena mempersekutukannya gitu ya. Dan
dia mengampuni dzalika liman yasha gitu ya. Apa saja dosa selain syirik, gitu. Dosa selain syirik gitu ya. Di situ. Ya. Nah, kemudian wa may yusyrik billah, dan siapa saja yang syirik ya. Syirik Allah itu ya, nih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dari orang yang melakukannya tanpa taubat dan iman. Gitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang sudah syirik, tapi dia kemudian bertaubat dan beriman, itu udah hapus loh dosanya. Itu masih, Allah itu masih maha baik. Ya, ini menurut tafsir ini. Tetapi ini maha pemurahnya Allah ya. Allah itu masih mengampuni dosa selain dosa syirik, baik kemaksiatan besar maupun kecil, ya, walaupun pelakunya belum bertaubat. Coba, ya. Jadi seandainya kita memiliki dosa besar, dosa kecil, kita belum bertaubat nih. Tapi Masya Allah, Allah itu masih mau mengampuni kita gitu loh. Itu maha pemurahnya Allah. Ya. Nah, terkait dengan dosa syirik ini harus pelakunya harus taubat nasuha gitu ya. Harus taubat nasuha, ya harus meninggalkan gitu ya. Meninggalkan kesyirikan tersebut gitu ya. Karena disebutkan bahwa di situ ada ada terletak kecemburuannya Allah gitu. Kok Allah bisa cemburu sih gitu? Ya itu sebenarnya bukan aja ya, bahwa Allah itu pencemburu gitu terhadap makhluknya. Siapa sihnya daripada orang yang menyamakan makhluk yang penuh kekurangan, ya. Boneka kan mati, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi dia disamakan dengan Allah yang maha sempurna. Itu benar-benar bukan tandingannya sama sekali gitu. Itu di tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh ya, nanti teman-teman bisa melihat. Itu bahaya yang pertama itu Teh. Jadi dan dosa ini apa ya, adalah musibah terbesar baik bagi kaum muslimin gitu. Makanya ketika ada fenomena ini benar-benar ya kaum muslimin itu marah gitu ya. Ya memang itu seharusnya sikap kita seperti itu gitu. Harus marah gitu. Nah, kemudian bahayanya ketika spirit doll ini dibawa oleh seorang public figure, nanti akan diikuti oleh followernya gitu. Akan diikuti oleh followernya, ya, dan ditiru banyak orang dan menjadi dosa jariah dari dia. Coba. Jadi dosa jariah kan gitu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, paham individualisme tadi yang ingin saya jelaskan. Banyak yang mengatakan bahwa udahlah tidak merugikan orang lain ini gitu kan. Padahal di sisi lain ya, dia itu sedang merusak umat gitu. Ya, walaupun dia itu mengatakan tidak merugikan orang lain, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu sedang merusak umat, bahkan dia sedang perlahan menenggelamkan umat gitu. Menenggelamkan umat dalam kesyirikan yang tidak disadari, atau dia sadar tapi dia tidak mengakuinya. Ya, teman-teman, beberapa hari lalu kan saya lihat juga ya di YouTube itu yang sedang trending ya. Sekarang masih trending apa nggak tahu ya. Itu dia benar-benar tidak bisa membedakan antara realita dengan imajinernya, dunia imajinernya ya. Ya dikatakan it's a doll, dia marah ya. Ya, padahal jelas ya dalam kacamata penglihatan orang buta pun kayaknya itu udah tahu ini bro gitu ya. Ini tuh boneka guys gitu. Tapi kenapa sih kok kamu mengatakan it's a baby gitu? Itu kan seorang yang gelo gitu. Gelo kasar gak sih? Ya, gitu. Pokoknya seperti itu ya. Sampai seperti itu gitu. Nah, kita perlu mengetahui bahwa analoginya umat ini adalah kapal. Kalau ada orang yang sedang melubangi kapal di bawah, apa ya, kita diam aja gitu. Kan kita harus jangan dilubangi dong. Kalau dilubangi nanti kita semua lama-lama tenggelam gitu. Nah, itu analoginya semudah itu gitu. Jika kita melihat bahaya dari paham individualisme gitu ya. Seperti itu Teh bahayanya. Bahayanya ada 3 berarti ya Teh. Bisa jatuhnya syirik tadi ya, menyekutukan Allah gitu. Nah, itu dosa paling besar yang bahkan mungkin nggak bisa diampuni
Lalu kemudian sebagai public figure yang dimana followersnya banyak itu menjadi, kalau misalnya mengajarkan kepada keburukan, apalagi tadi mengajarkan kepada syirik, ini bisa menjadi dosa jariah. Selain pahala investasi, ternyata ada juga dosa investasi seperti ini gitu ya teh. Ya Allah ya Rob. Kemudian tadi yang terakhir adalah paham individualis. Ya. Lalu pertanyaan ketiga nih teh, apakah ada kaitannya dengan moderasi Islam yang memang hari ini tuh lagi gencar gitu? Itu gimana? Ya, moderasi Islam yang hari ini gencar gitu, digencarkan oleh pemerintah, digencarkan oleh para sebagian ulama yang dekat dengan pemerintah gitu. Ya, itu memang mereka udah menjunjung tinggi eksistensi sekularisme ya. Jadi sekularisme kan memisahkan antara agama dengan kehidupan ya. Nah, sehingga moderasi Islam itu adalah proyek yang paling diuntungkan dari viralnya spirit ya. Justru moderasi Islam ini akan menyuburkan perilaku penyimpangan agama termasuk spiritual ini gitu ya. Seperti sebelumnya haram atau boleh mengucapkan selamat Natal gitu kan ya. Mengucapkan Natal kepada kaum Kristiani. Nah, itu aja sudah memicu kontroversi gitu. Tetapi mereka para kaum dengan apa ya yang memiliki proyek moderasi Islam itu mereka tetap melakukannya, bahkan membuat spanduk ucapan selamat gitu ya. Nah, ini sama dengan spirit doll ya. Ini akan ditumbuh suburkan di dalam proyek moderasi Islam ini gitu. Karena kenapa? Karena dalam moderasi Islam kehidupan itu tidak boleh diasuh oleh aturan agama gitu ya. Jadi kembali lagi ke paham individualisme, paham pluralisme gitu ya, dan sekularisme itu memang kakak adik ya, kakak beradik. Jadi mereka akan selalu berkaitan gitu, selalu berkaitan. Makanya moderasi Islam itu memang menumbuh suburkan gitu penyimpangan agama seperti spirit doll ini gitu. Nah, moderasi Islam ini justru diciptakan untuk melegalkan segala macam aktivitas yang bertentangan dengan agama. Seperti misalkan tadi ya, contohnya mengucapkan Natal gitu ya. Kemudian spirit doll itu boleh gitu dalam moderasi Islam. Itu adalah hak gitu. Hak ya. Kalian tidak boleh memaksa untuk meyakini keyakinan kalian gitu. Sekalipun itu membahayakan agama gitu ya. Itu nggak akan digubris oleh moderasi Islam. Wong itu tujuan mereka. Gitu teh. Terkait dengan moderasi Islam. Masya Allah, ini ternyata masih ada kaitannya gitu ya teh. Spirit doll ini. Ya, itulah teman-teman harus hati-hati dengan yang tren itu gitu. Tadi ya teh harus tahu ilmunya dulu dan harus tahu hukum syara. Karena tadi ya teh ideologi yang sekarang itu adalah ideologi kapitalisme gitu. Terus orang-orang juga mudah terombang-ambing dengan tren gitu, malah mudah banget untuk ikutin tren. Nah, seharusnya bagaimana sih sikap negara saat ini itu kepada umatnya gitu terhadap apapun tren-tren yang harusnya nggak diikutin gitu teh. Ya. Iya. Ya, kalau kita berbicara seharusnya sikap negara bagaimana, berarti pasti ada yang salah gitu ya dari sikap negara hari ini, ya kan? Karena memang sikap negara hari ini melihat spirit doll itu bisa dikatakan negara itu diam, gitu, ya, diam. Bahkan membiarkan, gitu. Yang angkat bicara itu kan MUI atau petinggi-petinggi dari partai Muhammadiyah misalnya ya, atau ustadz-ustadz yang dia merupakan corong umat gitu. Negara diam aja dan membiarkan. Padahal membiarkan itu berarti mengiyakan gitu ya. Soalnya skalanya negara gitu. Nah, kita lihat negara hari ini ya yang mereka itu mengadopsi paham sekularisme, memisahkan antara urusan keyakinan dengan urusan individu gitu ya. Makanya dia tadi
keyakinan itu adalah ya urusan masing-masing gitu. Tidak boleh ikut campur. Tidak boleh ikut campur. TS nggak boleh ikut campur keyakinan saya gitu. Itu dalam sekularisme gitu ya. Karena ada kebebasan berkeyakinan, kebebasan bertingkah laku. Nah, kemudian negara itu fungsinya apa dalam sistem kapitalisme? Negara itu fungsinya adalah menjamin kebebasan. Menjamin kebebasan berkeyakinan dan bertingkah laku agar kebebasan itu bisa dirasakan oleh masing-masing individunya. Gitu. Ya. Sehingga negara hari ini ya pantas saja tidak melarang spirit doll, itu sangat pantas, Kak, sangat wajar karena mereka itu hidup di alam sistem kapitalisme ini gitu, yang dengan kebebasan bertingkah laku, kebebasan berkeyakinan. Nah, dia yang di kepalanya Roksu Maliun, yang di kepalanya itu mal, gitu. Harta mulu yang dipikirin ya, keuntungan terus gitu. Sehingga tren spirit doll ini dianggap mampu mendongkrak perekonomian, ya. Ya, namanya spirit doll mendongkrak perekonomian, ini pasti akan didukung. Pasti akan didukung. Segala hal yang akan menghasilkan uang itu akan didukung oleh pemerintah dalam sistem kapitalisme gitu ya. Tidak lagi memperhatikan halal ataupun haramnya gitu. Gitu. Jadi negara hari ini seperti itu. Lalu seharusnya negara bagaimana? Ketika kita bicara sesuatu yang ideal, negara yang ideal itu pasti ya contohnya itu adalah negara Islam gitu ya, yang sudah jelas track recordnya itu selama 14 abad kurang lebihnya itu sudah pernah mengalami masa kejayaan, walaupun sejarah itu sudah dikubur dalam gitu ya pada sejarah hari ini gitu. Nah, negara Islam itu bersikap menyikapi gitu fenomena seperti ini. Negara Islam itu memiliki fungsi penjaga makosid syariah ya. Kalau kita pernah belajar, makosid syariah itu adalah fungsi negara untuk melindungi, pertama, melindungi agama dari tiap warga negaranya. Yang kedua, melindungi jiwanya. Kemudian ketiga, melindungi pikirannya. Keempat, melindungi hartanya. Dan kelima, melindungi keturunannya. Artinya melindungi agama itu nomor satu. Ya, nomor satu. Sehingga fenomena seperti ini ya bisa diartikan sama dengan negara melakukan fungsinya untuk menjadi penjaga akidah umat. Menjadi penjaga akidah umat, tidak memberi sedikit pun ruang, ya, tidak memberi sedikit pun ruang untuk berbagai hal yang terkait dengan pendangkalan akidah Sebentar umat. dulu Teh, ada gangguan sinyal di sini. Oke. Punten banget. Ya. Kalau di sini tadi dari punten bisa dari menjamin kebebasan individu. Nah, baru dari situ, nah sisanya itu agak-agak tidak jelas, mohon maaf Teh. Sinyalnya. Atau sinyal saya aja ya? Ini sinyalku lancar aja. Oh, di Teteh lancar ya? Oh ya. Lancar. Coba di teman-teman mungkin boleh komentar apa suara Teh Vina tadi lancar atau enggak, atau mau diulangi sedikit, boleh minta komennya di bawah. Ya, boleh minta komennya dulu ya. Iya. Oh ya. Kalau di sahabat SWI masih terdengar jelas, kita berarti nggak usah ada ulangan. Karena berarti di sini aja nih, di saya aja nih yang sinyalnya kurang mendukung. Iya, nanti kalau mohon itu komennya. Ada resumnya ya, Teh? Ya. Ya. Oh ya sudah. Nanti Teteh ya. Sempat ya. Boleh minta chatnya di bawah, ada pertanyaan nih sebenarnya. Oh iya, TSM lancar.
Tapi di Teh Ada Vina di bawah. lambat ya. Oh jelas Kak, ya. Oh, Oke. gimana? Berarti Lancar saja. Tadi sempat kesendat. Oh, gimana nih Teh? Jelas Kak? Oh, ada yang jelas, ada. Oh, kenyang jelas katanya. kenyang. Ya udah berarti jelas Teh. Ya. Mohon maaf, boleh langsung dilanjut saja. Ya oke. Jadi negara Islam tadi ya mereka berkewajiban untuk menjaga makosid syariah. Salah satunya adalah menjaga akidah umat. Ya, menjaga akidah umat. Makanya tidak akan memberi ruang sedikit pun untuk sesuatu hal yang kayak gini gitu loh. Walaupun katanya remeh, temeh, tapi dia tanpa disadari akan menenggelamkan umat gitu loh. Menenggelamkan umat dengan mengundang musibah terbesar yaitu kesyirikan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi gini loh, teman-teman. Akhir tahun kan kita udah rentetan bencana, musibah gitu ya. Ada gempa bumi, Gunung Merapi itu. Pada sedih gitu. Nggak ngerti aja gitu. Nggak ngerti aja, jangan-jangan itu gara-gara tingkah laku kita sendiri gitu. Tingkah laku kita yang masih dekat dengan kesyirikan atau banyak orang-orang baik yang diam gitu. Ya nggak? Iya, banyak orang-orang baik yang diam atau banyak orang-orang baik yang takut menyuarakan kebenaran. Nah, di situ kenapa kemudian Allah turunkan musibah supaya manusia itu berpikir. Supaya manusia berpikir bahwa kita itu tidak sedang baik-baik saja loh gitu. Sampai Allah itu menurunkan musibah itu benar-benar berentet sekali ya. Baru dikasih hujan badai sejam udah langsung tenggelam gitu ya. Terutama yang daerah longsor gitu. Nah, di situ makanya kita ya, apalagi negara itu benar-benar harus garda terdepan gitu, garda terdepan untuk mengontrol apakah maksiat ini bisa menyebabkan atau mengundang bencana, apalagi bencana akibat kesyirikan gitu ya. Begitu harusnya seorang kepala negara apalagi ya. Makanya semoga ini bisa didengar oleh para punggawa negara kita gitu ya. Kemudian bisa menjadi catatan untuk membasmi kayak gini-gini gitu loh, membasmi yang spiritual dan fenomenanya gitu. Gitu Teh Esam. Iya, Masya Allah luar biasa Teh Vina. Terima kasih banyak ya, walaupun saya nggak mendengar banyak karena di sinyal di sinyal di sini melempem nih, agak-agak mendung juga. Tapi insya Allah yang penting sahabat SWI aja deh yang jelas. Terima kasih juga untuk komentarnya ya teman-teman yang langsung responsif. Tadi juga nyampe 12 view. Makasih banyak teman-teman. Ada pertanyaan juga nih Teh, atau kita mau pending dulu pertanyaannya, mau langsung pertanyaan dari teman-teman atau gimana nih Teh? Iya, kita harus ini ya menegaskan ya sikap seorang muslim harus gimana sih gitu ya. Sikap seorang muslim itu pasti harus meninggalkan sejauh-jauhnya amalan yang mengarah pada kesyirikan ini ya. Mengarah pada kesyirikan, harus berhati-hati dengan kesyirikan yang terselubung dan bungkusnya itu sangat manis, sangat cantik gitu ya. Itu harus waspada gitu, waspada karena bungkusnya hari ini macam-macam, bahkan bungkusnya itu cantik gitu ya, dengan boneka yang cantik, mirip kayak bayi lucu gitu kan, itu harus waspada. Nah kemudian yang kedua, kita ya, walaupun kita posisinya tuh sebagai rakyat jelata gitu lah ya, katakanlah rakyat jelata. Waduh, public figure gitu kan, iya, nah, betul. Kita harus tetap menyuarakan kebenaran ketika ada kemaksiatan, ada kemungkaran di hadapan mata, ya. Sekalipun suara kita itu hampir tidak terdengar, gitu. Meskipun suara kita hampir tidak terdengar, berarti kecil sekali suaranya ya. Cuma update status doang kayak gitu kan, emang kedengaran gitu. Sama si public figure si fulan-fulana kan enggak gitu. Tapi jangan lupa dengan butterfly effect. Ya. Butterfly effect teori tersebut mengatakan bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil hari ini dapat menghasilkan tornado di Texas gitu. Dalam beberapa bulan kemudian, ya. Jadi teman-teman tuh jangan merasa
remeh, aku apa tuh, aku cuma remahan rengginang, jangan pernah merasa seperti itu. Coba, kepakan sayap kupu-kupu itu kan aduh, hampir ya kan, hampir nggak ada anginnya. Tetapi dia bisa menimbulkan tornado gitu. Tornado di Texas gitu. Texas itu kan Hmm. negara yang jauh dari Brasil gitu kan. Hmm. Artinya ketika teman-teman hari ini ramai nge-share tentang bahayanya spirit doll terhadap akidah umat, kemudian alhamdulillahnya ya, tadi Hmm. waktu saya buka-buka artikel gitu ya, buka-buka berita bahwa uh, apa namanya, public figure yang inisialnya IG itu dia sudah menghibahkan Hmm. spirit doll dia gitu ya. Jadi kan Hmm. enggak, ya entah karena dia bertaubat, mudah-mudahan sih karena bertaubat ya gitu. Tapi Amin. alasannya karena nggak kuat dibully netizen gitu, karena kalian tuh heboh kayak gitu Hmm. ya. Nah itu kan kita harus heboh gitu loh. Kita harus heboh menghadapi sesuatu hal yang berbahaya seperti ini gitu ya. Jadi jangan diam, jangan merasa kita tuh receh, jangan merasa kita tuh tidak berguna, no gitu. Index big no gitu ya. Jadi Hmm. itu tuh bukan karakter seorang muslim banget gitu loh gitu. Nggak perlu kita itu hari ini merasa rendah diri kayak gitu, malah bisa Ya, mematikan diri kita, mematikan umat gitu yes, benar. gitu. Itu harus seorang muslim harus seperti itu gitu ya. Oke Hmm. teman-teman, kita harus menjadi pakan kupu-kupu yang bisa menjadi tornado gitu loh. Jadi public opinion gitu ya istilahnya. Gitu. Masya Allah, Teh Tina nih luar biasa. Iya oke gitu. Mungkin Hmm. udah cukup mungkin Teh Sem? Ya, luar biasa banget nih Teh Vina. Makasih banyak atas pemaparannya yang singkat, tapi semuanya udah dikeluarin nih sama Teh Vina. Udah jelas banget nih ya, berarti bahaya banget nih spirit spirit doll. Ya, sikap kita sebagai seorang muslim, tadi Teh Vina bilang kita harus waspada, kedua jangan diam. Jadi share tentang kebaikan, walaupun hanya suaranya kecil, yaitu dengan status WhatsApp atau apa gitu ya Teh. Misalkan Ya. jangan diam. Ya, baik Teh nih, kita coba baca pertanyaan nih. Udah ada tadi di atas sebentar ya Teh ya. Ya, silakan. Ya. Mohon ditunggu sebentar. Terlewat sepertinya. Ada pertanyaan dari Desti_Sudarma. Ustazah, siap belum nih Teh nih untuk pertanyaan pertama? Ya siap atuh. Siap wah. Siap. Ya, langsung aja ya Teh ya. Ustazah, kalau spirit spirit doll kan itu diisi ya sama owner. Sebentar. Terlewat lagi mana ya? Sebentar. Lagi loading. Jadi habis dibaca hilang lagi nih. Bentar. Mohon maaf ya, sahabat SWI yang menunggu. Ya, Ustazah, kalau spirit doll kan itu diisi ya sama owner yang jual tuh boneka. Kalau boneka biasa itu kan juga bisa jadi tempat jin bersemayam tanpa harus diisi ya. Itu gimana Ustazah? Apa baiknya jangan pelihara boneka? Ya, Oke. jadi pertanyaannya itu spirit doll itu kan sebenarnya sama ownernya yang jual apa sih? Spirit doll kan diisi sama owner yang jual boneka. Kalau bonekanya biasa itu kan jadi bisa tempat jin bersemayam tanpa harus diisi juga. Oh iya. Jadi walaupun biasa bonekanya ya tetap aja akan bersemayam sama jin katanya. Apa baiknya jangan pelihara boneka aja ya?
Ya, Ya. benar. Baik, langsung dijawab ya Teh Esmi ya. Ya, enggak. Jadi tadi kita sudah tahu ya tentang hukum asal dari boneka itu mubah untuk keperluan mainan anak gitu ya. Karena Bunda Aisyah juga pernah bermain boneka, kemudian sarana edukasi dan sarana belajar gitu. Sarana belajar pembelajaran ilmu pengetahuan itu boleh gitu ya. Karena hukum asalnya seperti itu mubah gitu ya. Nah, tetapi untuk yang selain itu gitu, apalagi untuk pajangan, ya jelas itu nanti akan mengundang jin ya. Jin sangat suka gitu ya dengan sesuatu seperti itu gitu. Nanti jadi mainannya jin gitu ya. Nah, terus yang sudah mutlak haram itu adalah patung ya. Patung itu udah pasti haram gitu. Juga tempat bersemayam jin juga di situ gitu. Kemudian gambar makhluk kayak gitu itu juga seperti itu ya. Dan sebenarnya ini perlu ada ikhtilaf juga ya, ada perbedaan pendapat gitu ya. Cuma Ya. kita berhati-hati, memang untuk kita yang sudah dewasa seperti tadi saya sampaikan gitu, udah bukan saatnya bermain gitu ya, sudah bukan saatnya bermain, tidak usah menjadikan boneka sebagai hadiah gitu. Misalkan sang istri pengen suaminya ngasih kado boneka itu, janganlah, kadonya udah selain Motor boneka. gitu Teh. Ya, motornya jangan motor itu ya, motor beat ya. Aduh, Ini jadi kode ini. harus Ya Allah ya Rabb. enggak. Ya itulah, misalkan kadonya tuh pokoknya jangan gitu ya, jangan boneka gitu kadonya. Kan udah bukan waktunya, walaupun so sweet mungkin ya, so sweet bonekanya megang gambar hati gitu. Tetapi itu nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Soalnya itu untuk pajang. Gitu. Jadi memang bukan lebih baiknya tidak usah pakai boneka gitu. Tetapi memang tidak boleh kalau seumuran kita ini ya. Tapi kalau anak-anak kita itu mubah aja hukumnya, mubah gitu. Gitu ya. Terima kasih banyak Teh Vina atas penjelasannya. Ya, itulah jawaban dari Teh Vina, Kak Desti _ Sudarma. Semoga puas ya. Saya coba ulangi bahwa selama itu untuk pendidikan atau medis itu dibolehkan, tapi kalau misalnya untuk pajangan itu tidak boleh, bisa jadi haram. Apalagi patung itu jelas keharamannya. Ya, makasih banyak Teh Vina. Ada komentar juga dari Kak Dariah _ Nurhayati. Teh Dariah siap insya Allah jadi butterfly effect Ustazah. Ya, Masya Allah. Saya juga gak mau kalah nih ya. Jadi kupu-kupu ya, kupu-kupu yang menjadi tornado gitu ya. Tornado dalam kebaikan ya Teh, dalam fastabiqul khairat. Masya Allah. Betul. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Mumpung ada nih Teh Vina-nya. Wih, Masya Allah. Iya. Silahkan di bawah ya komentar. Abi. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang datang, ini udah di menit ke berapa ya Teh ya? Udah menit ke 52 menit. Makasih banyak untuk sahabat SWI yang masih stay nonton. Setia nonton Teh Vina nih. Masya Allah nih Teh Vina. Menikah siapa nih sama Teh Vina? Plus. Masya Allah. Pahala ya dan ilmu insya Allah. Belum ada pertanyaan masuk nih Teh nih. Mungkin Teteh mau sedikit ngasih kesimpulan. Kita juga udah nyampe di menit
ke ya 53, mungkin langsung kesimpulan aja. Iya, kesimpulannya memang Ya. Iman itu kan ya lebih berharga dari apapun ya. Ya. Jadi jangan sampai iman kita itu jadi lost doll gitu sesuai dengan temanya. Kita Menjalik ya teh. Alhamdulillah ya, karena memang iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih dari seluruh harta yang kita miliki gitu ya. Karena iman itu nanti yang akan menjadi penentu gitu ya, penentu apakah kita itu berada dalam ridho Allah atau tidak gitu ya. Jadi harus dijaga sekencang mungkin di zaman yang semakin kacau seperti hari ini, dan yang pasti juga ya jangan hanya memikirkan ini berbahaya atau tidak buat saya sendiri gitu, tetapi kita juga harus berpikir bahwa apakah kita adalah seseorang yang akan diam saja gitu ya, akan diam saja melihat kemungkaran, atau kita termasuk orang-orang yang bisa mengubah kemungkaran itu dengan selemah-lemah iman gitu ya, dengan selemah-lemah iman kan hati kan ya itu, atau kita bisa mengupayakan semaksimal mungkin dengan tangan kita gitu ya, seperti itu. Makanya jangan selemah-lemah iman terus deh gitu ya, karena orang yang hanya menafikan melalui hatinya itu benar-benar gak enak banget gitu ya. Iya, paling real itu dengan tangan dan dengan lisan kita gitu tentunya ya. Tuh. Makanya melihat fenomena kemungkaran, kezoliman gitu ya, jangan pernah diam gitu. Ya, jadilah seorang kupu-kupu yang memberikan efek yang luar biasa gitu ya, yang menimbulkan efek positif gitu, tornado yang positif tadi kata TSM gitu ya, untuk umat tentunya gitu. Gitu ya mungkin Teh. Ya. Terima kasih banyak Teh Vina atas kesimpulannya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak juga sudah nonton live IG SWI Bekasi Kabupaten. Sampai jumpa di bulan depan, insya Allah kalau tidak ada hambatan dan tidak ada halangan ya Teh ya, dengan pemateri dan moderator yang berbeda juga. Ya Teh Vina, terima kasih banyak, jazakillah khairan katsiran atas ilmunya, semoga barokah. Amin. Jadi amal jariah buat Teteh. Saya jadi tahu nih tentang spirit doll dari Teteh. Masya Allah. Barokallah. Baik, kita tutup aja kalau begitu. Oke. Udah ya berarti ya. Teteh mungkin ada yang mau disampaikan di penutupan? Enggak sih, udah cukup. Udah cukup tadi. Ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman SWI Bekasi Kabupaten, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan semoga kita menjadi seorang muslim yang tidak lemah imannya. Kayak tadi, walaupun ada term spirit doll, jangan sampai bikin iman jadi lost doll gitu. Pesan terakhir dari Ustazah, jadilah butterfly effect dalam kebaikan gitu, share dalam kebaikan. Masya Allah. Kami ucapkan sekali terima kasih dan kami tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup ya.